Sejak zaman dahulu, bahkan jauh sebelumnya, yang namanya ilmu hitam, santet atau tenung, guna-guna dan ilmu hitam lainnya, memang diyakini keberadaannya. Ilmu gaib yang tak kasat mata ini digunakan untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Konon, medianya pun beragam, bisa menggunakan rambut, foto, boneka, berbagai jenis bunga, dupa, paku, dan benda lainnya. Santet pun ada beragam macamnya, namun yang paling banyak dikenal di kalangan umum adalah santet Banaspati. Santet Banaspati atau disebut juga santet Raja Banaspati banyak diyakini orang zaman dahulu sebagai pembunuh yang mematikan. Menurut cerita, santet ini adalah jenis yang paling menakutkan, saking dahsyatnya. Siapapun yang dikirim santet ini akan langsung seketika tewas. Seperti apa santet ini hingga begitu mudah melenyapkan nyawa? Berikut ulasannya. Diyakini banyak orang sebagai salah satu ilmu santet tingkat tinggi. Kematian mendadak akan menimpa orang yang dikenai santet ini. Sulit untuk melawan kesaktian santet Banaspati. Bahkan, kabarnya hanya orang yang menguasai santet ini jugalah yang bisa bertahan oleh serangan hebatnya. Dikatakan juga bahwa santet ini tidak bisa ditangkal dengan doa spiritual dengan muatan yang standar atau doa yang biasa-biasa saja. Bahkan katanya, jimat sakti tolak bala pun dengan mudah bisa ditembus oleh keganasan santet Raja Banaspati. Telur ayam kampung yang keluar pertama kali dari induknya diyakini sebagai media untuk menciptakan santet Banaspati. Menurut cerita, telur akan dimantrai sesuai orang yang akan dituju. Setelahnya, diadakan ritual di atas bara api, hingga telur tersebut meletus dan mengeluarkan bara api yang menyala-nyala. Bara api ini kemudian akan secara otomatis melayang terbang menuju ke sasaran yang telah ditetapkan. Di zaman modern ini, yang gandrung dengan layanan internet, maka akan banyak ditemukan situs website atau jejaring sosial yang mengaku sebagai orang yang menguasai santet Banaspati, lantas membuka pengumuman untuk praktek belajar santet Banaspati atau layanan untuk menyantet orang. Keterbukaan ini berbanding terbalik dengan sikap tertutup orang-orang yang konon memiliki ilmu santet Banaspati. Faktanya, santet Banaspati dimiliki orang yang katanya harus melalui 9 tingkat dengan tahapan ritual yang berat. Karenanya, di zaman dulu saja hanya sedikit orang yang mampu menguasai ilmu ini. Selain dengan ritual, konon santet Banaspati bisa dimiliki oleh keturunan orang yang menguasainya, dengan catatan keturunan dengan silsilah yang jelas. Ada yang beranggapan bahwa santet Banaspati yang menyala-nyala terlihat seperti api akan bisa ditangkal dengan air. Namun katanya, ternyata air tidak mempan untuk menangkal santet Banaspati. Karena pada hakikatnya, api yang menyala bukanlah api biasa yang bisa padam oleh air biasa. Benda yang diyakini bisa menangkal santet Banaspati adalah kapur sirih. Kapur sirih sendiri dapat dibuat dengan meredam batu kapur atau gamping di dalam air selama minimal 1 minggu. Ilmu santet Banaspati yang konon ditakuti dan keganasannya bisa bikin korbannya mendadak kehilangan nyawa. Meski kini eksistensi santet Banaspati hampir tidak terdengar lagi, namun dulunya ilmu ini sempat menggemparkan masyarakat karena menjatuhkan banyak korban. Kalau di lingkungan sekitarmu, apa masih ada tentang rumor keberadaan santet Banaspati?